Halo Sobat WCS-an dan Sobat Digital, kembali lagi di episode terbaru dari podcast WCS Abisena. Dan podcast kali ini kita akan membahas teknologi AI, khususnya Copilot, di bidang keuangan nih. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Mas Daksa. Halo Mas Daksa. Mas Daksa ini seorang pre-sales engineer dari WCS ya Mas ya? Betul. Yang nantinya kita akan membahas AI for finance, betul ya? Nah, mungkin Mas Daksa boleh memperkenalkan diri dulu nih ke penonton. Siap, terima kasih Mbak Mia. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman sekalian yang menonton. Perkenalkan saya Salman Daksa, selaku Pre-Sales Engineer dari Wahana Cipta Sinatria Abisena, yang mana nanti kita akan coba pandu terkait dengan apa sih kapabilitas yang tersedia, khususnya di Copilot, dan nanti spesifik di Dynamics 365. Nah, sebelum kita mulai bahas ke teknologi, kita mulai dari gambaran umum dulu kali ya Mas Daksa ya. Sebelum bicara solusi, saya ingin tahu nih Mas, seperti apa sih sebenarnya kondisi finance di perusahaan-perusahaan saat ini? Apa tantangan terbesar bagi mereka dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari? Mungkin saya izin langsung ke slide presentasi saya ya, Boleh Mbak sih. Mia ya. Silahkan. Jadi di sini saya udah coba siapkan terkait dengan kondisi existing ya. Jadi di sini kita coba highlight apa aja sih sebetulnya pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh teman-teman finance yang common terjadi di perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia. Jadi pertama pasti akan ada proses manual nih di sini terspesial pada kebutuhan analisa, yang mana itu akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang tuh. Apalagi butuh data closing, terus nanti ada closing harian, closing bulanan, yang mana itu nanti akan berpengaruh ke proses manual itu tadi. Termasuk juga dari kompleksitas bisnis itu yang akan berpengaruh bagaimana proses pekerjaan dari sisi tim finance ini harian day to day-nya, yang mana itu nanti begitu proses bisnis banyak, otomatis data banyak, dan manual proses banyak, efektivitas berkurang karena banyaknya human error, seperti Gitu, itu. jadi memperlambat proses Iya, pekerjaan ya Mas ya. intinya gitu. Karena kan juga sekarang kalau bicara market itu juga apa? Kompetisinya juga kenceng ya. Yang mana nanti ketika kita bicara manual ya itu tadi secara proses pasti akan terhambat ketika kita bicara manual Oke, proses. oke, baik. Berarti bisa dibilang sekarang masih banyak tim finance itu yang bekerja masih sistemnya manual gitu ya. Betul. Nah, mereka ini kesulitan menavigasi data yang benar atau yang gimana? Oke. Apalagi kalau ngomongin soal keuangan dan finance itu kan suatu hal yang krusial banget ya bagi perusahaan. Pastinya juga perusahaan tuh punya ekspektasi yang tinggi kan buat perusahaan mereka. Dan ngomongin soal ekspektasi tentunya nggak jauh dari teknologi, benar nggak sih Mas? Nah, saya sekarang banyak mendengar teknologi AI. Kira-kira kalau misalnya teknologi AI ini khususnya Copilot tuh akan gimana sih Mas untuk di finance ini? Oke, ini kita juga sudah siapkan ya terkait dengan bagaimana sih tren pekerjaan based on dengan indeks. Jadi ini saya dapat ambil dari website Microsoft. Jadi kenapa akhirnya AI muncul ke permukaan melihat dari sisi market dan juga proses bisnis yang berjalan di ekonomi saat ini. Jadi kalau lihat dari sini memang begitu si AI itu masuk, mostly 70% people atau manusia yang bekerja di dalam perusahaan itu juga akan akhirnya menggunakan si AI ini untuk kebutuhan efektivitas pekerjaan mereka. Sehingga dari 75% itu ada 80% yang menyatakan bahwa AI ini sangat membantu nih. Apalagi di waktu-waktu krusial. Misalnya di finance tadi, kita bicara di closing harian, closing bulanan, sampai ke closing tahunan, itu berkata bahwa menyampaikan 80% membantu nih si AI-nya. Termasuk juga dari sisi level manajerial, itu juga merasa terbantu ada sekitar 79% nih. Dari sisi manajerial atau divisi-divisi yang sifatnya high level di sebuah perusahaan, itu terbantu dengan adopsi si AI tersebut. Jadi nanti mungkin di slide selanjutnya kita akan coba jelaskan nih. I see. Jadi sebenarnya memang mungkin sudah banyak pengguna yang menggunakan AI, tapi mungkin mereka belum terlalu sadar atau belum terlalu paham mengenai lebih dalamnya terkait AI ini ya Mas ya. Tentunya perusahaan juga punya tujuan-tujuan dalam transformasi AI ini. Apa aja sih Mas sebenarnya prioritasnya dan apa saja yang menjadi fokus utama perusahaan untuk menggunakan AI ini? Oke, jadi di sini ada highlight sedikit terkait dengan fundamental prioritas ya.
Jadi di sini kita bagi menjadi 3 sub bagian. Yang pertama nanti kita fokus ke business growth atau perkembangan dari si bisnis tersebut, di mana nanti begitu kita sudah mengimplementasikan si AI atau kita bicara spesifik ya, Microsoft Copilot, nantinya secara revenue ini kita akan membantu terkait dengan peningkatan dari si revenue. Ini based on dengan data yang kami himpun ya dari website Microsoft bahwa begitu AI ini dimanfaatkan, otomatis secara bisnis proses manual berkurang, otomatis akan berpengaruh ke efektivitas dan efisiensi dari proses pekerjaan itu tadi. Yang mana nanti akan berimpact kepada increase revenue dan juga kenaiknya skalabilitas dari sebuah perusahaan tersebut. Selain itu juga, begitu tadi proses manual sudah kita eliminasi, ada namanya optimize workflow dan juga bisnis proses. Ini ngaruh lagi ke yang tadi ya, efektivitas dan efisiensi. Yang mana nanti lebih cepat untuk dapat data, lebih cepat dia mengolah data, dan seterusnya. Baru yang terakhir di sini bicara produktivitas nih dari employee yang ada. Jadi kurang lebih ada 3 sub bagian besar nih ketika kita mengimplementasikan Copilot itu tadi. Nah, ngomongin soal AI, saya pernah dengar salah satu produk itu kalau nggak salah namanya Microsoft Copilot. Tadi udah saya singgung ya. Wah, benar. Microsoft Copilot ini ada di dalam D365 Finance Copilot, benar ya Mas ya? Tapi sebelumnya boleh dijelasin nggak sih Mas mengenai lebih detailnya nih supaya penonton dan WCS-an juga lebih paham mengenai Microsoft Copilot ini. Ya. Sebenarnya Microsoft Copilot itu apa dan gunaan utamanya tuh untuk apa? Gitu. Oke, siap. Jadi mungkin saya coba tambahkan deh, sebetulnya Microsoft Copilot ini nggak cuma spesifik ke Dynamics 365 Finance, karena di sini ada gambarannya. Microsoft Copilot itu sebenarnya sudah tersedia di multi platform yang ada di environment dari Microsoft. Jadi di banyak beberapa aplikasi dia sudah tersedia ya. Jadi mulai dari Dynamics 365 Finance, Dynamics 365, ada Sales, ada Customer Insight, Business Central, Customer Service, sampai tadi yang akan kita spesifik diskusikan di hari ini, jadi di Finance. Selain itu juga di Power Platform itu juga sudah mendukung Copilot ya, jadi mulai dari chatbotnya, kemudian nanti kita bisa bikin instruksi-instruksi ke Copilotnya supaya membantu dalam proses development misalnya di Power Apps, Power Automate menggunakan si Copilot Studio itu tadi. Baru yang terakhir dari sisi Microsoft 365. Jadi kalau teman-teman udah familiar sama Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook, itu semuanya juga sudah built-in dengan Microsoft Copilot. Oke, jadi bisa dibilang Copilot ini sebagai asisten digital untuk berbagai aplikasi ya Mas, ya khususnya yang lagi kita bahas sekarang untuk finance itu sangat bermanfaat. Ya. Dan juga Copilot bisa digunakan di area kerja aja, misalnya untuk sales, bisa supply chain management, bisa. Nah, ini kan udah kita bahas nih Mas, fitur-fiturnya. Ada gak sih data yang Mas Daksa bisa tunjukkan ke penonton tentang pengalaman atau insight dari pengguna terkait Microsoft Copilot? Oke, ada dong. Jadi kan tadi kita udah bicara ya, secara work trend dari sisi penggunaan AI. Nah, sekarang kita bicara spesifik lagi nih. Bicara penggunaan Copilot sendiri yang mana nanti akan berpengaruh ke proses pekerjaan yang akan kita bisa lakukan. Sama hal itu yang tadi, kita ngambil data dari Microsoft Work Trend Index. Tadi kita bicara 75% itu menggunakan AI, nah sekarang ada spesifik nih. 67% menyampaikan bahwa mereka akan lebih fokus nih dalam pekerjaannya ketika menggunakan Copilot. 67%, lumayan dong. Dari 67% ini ada juga yang menyampaikan bahwa 60% bahwa dia pekerjaannya bisa improve nih. Karena Copilot benar-benar membantu proses pekerjaan. Benernya udah gede nih, bener. Nah, terus habis itu ada juga nih yang menyampaikan 70% bahwa begitu dia implementasi si Copilot, pekerjaannya akan lebih produktif secara prosedural. Sampai dia menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan si Copilotnya karena dia terlanjur nyaman. Kan namanya nyaman susah ya. Kalau dilihat dari datanya sih berarti para penggunanya cukup puas ya Mas ya. Berarti kan sudah banyak juga yang menggunakan Copilot ini untuk mempermudah pekerjaan mereka nih para penonton supaya lebih efektif, efisien, dan produktif. Benar ya Mas ya? Nah kalau dari sisi perusahaannya nih Mas, apa nilai tambah bisnis yang bisa dicapai perusahaan dengan menggunakan Copilot? Oke. Jadi di sini kita coba highlight lagi ya terkait dengan khususnya Copilot di Dynamics 365 Finance, di mana nanti balik lagi sebenarnya kita akan coba highlight terkait dengan improve dari sisi produktivitas, terkait proses pekerjaan day to day-nya, sampai juga nanti begitu kita sudah bikin satu spesifik instruksi ke Copilot atau agent kita menyebutnya,
itu nanti kita bisa build product based on dengan AI generated. Yang mana nanti kita bisa sesuaikan nih dengan kebutuhan. That's why muncullah kata-kata unlock creativity. Karena creativity ini udah spesifik ke kebutuhan market atau ke kebutuhan perusahaan tersebut. Karena kan setiap perusahaan itu juga pasti punya spesifikasi unik ya, atau uniqueness dari bisnis proses yang jalan. Ditambah, terakhir ini juga salah satu poin penting, begitu bicara eliminasi manual proses, tentu akan eliminasi repetitif atau pengulangan pekerjaan. Yang mana nanti pekerjaan yang sifatnya pengulangan atau manual itu tadi bisa kita kurangi atau eliminasi. Seperti itu. Wah, keren banget para penonton. Saya jadi makin penasaran mengenai Copilot nih Mas Daksa. Nggak apa-apa ya, nanti jelasin lebih banyak ya, supaya penonton di rumah kan jadi lebih paham juga dan tertarik pengen pakai Copilot nantinya mungkin. Mungkin lebih spesifikasinya boleh dijelaskan nggak Mas? Copilot di 365 Finance ini perannya seperti apa? Oke. Jadi sebetulnya apa sih nanti yang bisa dilakukan khususnya dengan Copilot ini di Dynamics 365 Finance? Pertama dia akan guide atau ngebantu nih dari sisi teman-teman atau rekan-rekan semua yang menonton bahwa begitu kita sudah mempunyai kebutuhan, bagaimana kita sudah punya proses bisnis yang berjalan sekarang dengan adanya Copilot ini bisa dimaksimalkan. Termasuk juga nanti untuk kebutuhan pencarian data, kemudian nanti kita perlu komparasi data, misalnya ada kita butuh data terkait dengan base purchase order, kapan dia mendekati due date, sampai kita compare laporan bank atau rekening koran dari bank. Nah, itu nanti kita bisa gunakan nih. Yang mana begitu kita sudah dapat data dan sudah kita compare, di situ kita dapat melakukan proses analisa dari si detail data-data perusahaan tersebut. Sehingga nanti si Copilot dia juga bisa belajar nih, karena kan si Copilot juga akan melihat ya dari banyaknya historical data dengan kebutuhan yang ada, sehingga dia bisa memberikan suggestion nantinya. Oke, jadi misalnya Copilot ini benar-benar membantu mengarahkan di setiap prosesnya itu akan mau seperti apa, itu akan dibantu oleh Copilot sendiri. Ya. Oke nih Mas Daksa, misalnya nih, doain aja Mas ya, misalnya saya punya perusahaan dan nantinya saya mau pasang Dynamics 365 tapi yang udah ada Copilot-nya nih. Ya. Tapi saya udah punya beberapa tools, misalnya Microsoft 365 atau Power BI atau dan lain-lain. Itu si Copilot ini bisa terhubung atau saling integrasi nggak dengan tools-tools yang sudah saya punya? Ya, pertanyaan menarik ya, karena nantinya ini sebetulnya seperti highlight yang tadi terkait dengan kapabilitas fiturnya. Sebetulnya Copilot ini juga nanti kita bisa koneksikan atau kita bisa integrasikan dengan aplikasi yang tersedia dan juga terintegrasi dengan si ERP-nya atau Dynamics 365 Finance-nya. Yang mana begitu data itu sudah dilakukan pertukaran atau integrasi, kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan pencarian data, analisa data, sampai pemberian suggestion. Jadi tetap patokannya dari Copilot yang tersedia di masing-masing platform ini, ditambah dengan data yang terintegrasi dari aplikasi di luar atau third party aplikasi itu tadi, dapat diolah untuk disajikan oleh si Copilot tersebut. Berarti bukan hanya bisa terintegrasi dengan si ERP-nya aja, tapi juga aplikasi-aplikasi lain bisa ya Mas Dakta ya? Betul. Oke, kalau misalnya sudah bisa terhubung, lalu apakah ada Mas Dakta bisa kasih contoh kolaborasi yang bisa kita manfaatkan nih dengan D365 Finance dengan misalnya Microsoft 365 atau aplikasi lain? Oke, jadi di slide saya berikutnya di sini, kita akan coba gambarkan nih sebetulnya apa sih kombinasi atau kolaborasi yang bisa kita manfaatkan dari si Microsoft Copilot plus penggunaan Dynamics 365 Finance. Yang mana nanti sebetulnya kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung di Microsoft 365 ya khususnya ya. Dari Microsoft Teams, Outlook, sampai ke detail Excel. Kita coba highlight satu-satu nih, misalnya di Excel. Otomatis begitu semua data yang sudah di-record dari Finance, itu kan nanti dapat diekspor atau ditarik data ke Excel. Nanti di Excel ini si Copilot juga akan bisa menjadi peran tuh untuk melakukan proses analisa data. Terus kita geser lagi misalnya ke Outlook. Di Outlook sendiri pun Copilot juga bisa tuh membuatkan kita draft email. Jadi kalau ada kesulitan bikin email, nah nanti bisa dibantu nih. Bisa dibantu oleh Copilot. Atau mungkin juga kalau misalnya pengguna Copilot-nya masih bingung, boleh kontak Iya, saya. nanti bisa kita ngobrol. Jadi secara fitur sudah tersedia. Termasuk juga kalau terkait dengan Teams, ini biasanya lebih ke hasil meeting, kemudian nanti ke kalender yang sifatnya berrelasi antara Outlook, email tadi itu, hasil kita drafting based on dengan data yang tersedia,
plus juga dengan si Excel secara muara datanya dari si Dynamics 365 Finance. Oke, sekarang nih Mas Daksa, boleh gak bantu jelasin ke penonton, misalnya kasih contoh kira-kira peran Copilot di berbagai aplikasi itu seperti apa? Seperti yang udah kita lihat di sini kan ada Excel, ada Outlook, ada Teams. Nah, Mas Daksa kasih contohnya nih ke WCS-an. Gimana cara mereka terhubung satu sama lain gitu. Oke, berikutnya di sini mungkin saya coba lebih spesifikkan lagi ya. Ini adalah fungsi Microsoft 365 Copilot spesifik di Excel. Jadi kalau kita bicara data tadi itu, di sini kan ini kita bisa data get dari si Dynamics 365 Finance-nya. Yang mana nanti begitu sudah masuk ke Excel, kita bisa define nih, atau kita bisa melakukan analisa. Jadi kita bisa minta nih ke Copilot, tolong kalkulasikan profit yang ada based on dengan. Dia akan nongol. Betul, jadi nanti akan generate nih, berdasarkan dengan permintaan atau perintah yang dimasukkan. Yang mana nanti hasil generate-nya itu bisa berupa suggestion atau penarikan data. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi secara ke Excel betul, ya. betul. Jadi secara data kita bisa dapat dari si Dynamics 365 Finance, di Excel kita olah termasuk untuk dapat analisa lebih lanjut dari kebutuhan yang ada di teman-teman semua gitu. Oke, ada lagi gak nih Mas contoh aplikasi lainnya selain Excel? Nah, selain Excel juga ini ada di Outlook ya, seperti tadi Kayak tadi. saya sampaikan ya. Jadi di Outlook itu selain kita bisa drafting terkait dengan email, itu kita juga bisa schedulekan meeting, yang mana nanti si Outlook ini akan terintegrasi dengan Microsoft Teams. Jadi itu tadi sinergi antara Microsoft 365 ya, ada Outlook dan juga Teams. Dari Outlook kita bisa reply email, plus bikin schedule, yang mana schedule itu akan terhubung dengan Microsoft Teams untuk book si kalendernya. Kayak gitu. Jadi termasuk inbox, draft email, terus nanti sampai kita lihat send email atau email yang terkirim, dan nanti langsung dari si Outlook tersebut yang terintegrasi dengan si Copilot. Langsung, betul. Next, ada itu ada satu lagi nih. Jadi selain tadi di Outlook dan Teams, kita juga bicara terkait dengan Power BI. Jadi di aplikasi ini udah lebih lanjut lagi ya untuk analisanya ya. Jadi di dashboarding itu nanti kita bisa minta atau perintahkan si Copilot berdasarkan dengan kebutuhan tadi itu untuk generate report dan memberikan analisa terkait data-data yang di-generate ini tadi di sini. Jadi si Copilot-nya bisa dibantu untuk memberikan suggestion, balik lagi. Karena kan tetap secara analisa nanti kembali ke PIC masing-masing, tapi dari sisi Copilot hanya memberikan suggestion-nya berdasarkan dengan ketersediaan data itu tadi. Wah, menarik banget ya Mas Laksa. Mas Laksa menjelaskan gimana Copilot ini bisa membantu banget khususnya di Microsoft 365, di Excel, di Outlook-nya, dan juga kapabilitasnya di Power BI. Nah, saya pengen nanya nih Mas Laksa, misalnya saya pengguna Dynamics 365 dan ingin memanfaatkan fitur Copilot ini. Apakah Copilot manfaat-manfaat yang 3 tadi itu di Excel, di Outlook, dan di Power BI, apakah saya dapat juga di Dynamics 365-nya? Oke. Jadi mungkin saya perlu sampaikan sedikit ya, saya izin kembali ke slide saya sebelumnya tadi. Jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah kapabilitas yang bisa kita manfaatkan, khususnya ketika kita ada kebutuhan untuk melakukan elaborasi tuh dari aplikasi surrounding yang ada di Dynamics 365 Finance, yaitu adalah Microsoft 365, ada Teams, Outlook, Excel, sama Power BI tadi kita contoh. Tapi sebetulnya per masing-masing dari aplikasi yang tersedia di sini, baik untuk Dynamics 365, Power Platform maupun Microsoft 365 adalah satu kesatuan terpisah, tapi endingnya nanti kita bisa dikolaborasikan. Jadi kalau tadi mungkin saya coba jelaskan, itu adalah fitur yang tersedia dari sisi Excel, Outlook, dan juga Power BI. Nah nanti setelah ini mungkin kita jelaskan nih lebih spesifik ke Dynamics 365 Finance-nya, kapabilitasnya apa saja. Jadi, 3 tadi Microsoft 365, Excel, Outlook, dan Power BI itu sebenarnya bukan include dalam package Dynamics 365. Tapi bisa kita manfaatkan dan dikolaborasikan tadi itu. Oke, Mas Daksa. Berarti memang sangat membantu ya Iya. Copilot ini. Dan prosesnya juga tidak sulit, mudah terintegrasi dengan aplikasi lainnya juga. Tapi misalnya nih perusahaan saya ada case di mana penagihan. Kalau penagihan itu kan agak sedikit banyak tantangannya ya Mas ya. Nah, Copilot ini bisa dimanfaatkan nggak untuk hal tersebut? Oke, dan ini masuk ke part kita selanjutnya ya. Jadi begitu tadi kita sudah jelaskan dari sisi surrounding aplikasinya. Nah, berikutnya kita akan coba highlight fokus ke Dynamics 365 Finance itu sendiri.
Ini bagian serunya nih. Jadi kan tadi kita baru bicara surrounding aplikasi ya, yang mana tadi Microsoft 365 dan juga Power Platform. Itu ada contoh. Nah, sekarang ada contoh lagi nih lebih spesifik ke pertanyaan Mbak Mia tadi, khususnya terkait dengan Copilot di Dynamics 365, spesifik lagi di penagihan atau collection. Jadi sebetulnya mungkin saya coba highlight sedikit. Jadi challenge dari teman-teman penagihan nih biasanya, dia perlu tahu nih customer mana yang secara kredit bagus, kemudian mana yang dia suka telat bayar, bahkan ada customer yang sifatnya malah nggak bayar-bayar tagihan. Nah, di situ peran Copilot akan muncul nih di Microsoft Dynamics 365 Finance. Yang mana nanti si Copilot ini akan memberikan analisa dan juga suggestion terkait dengan customer mana yang secara payment history, secara credit limit misalnya, dan juga secara penagihannya dia bagus. Terus mana yang jarang-jarang bayar sampai dengan yang tidak bayar tadi itu. Sehingga Ketahuan ya. betul, nanti akan ketahuan nih sama si collection manager untuk membuat list atau task tadi, mana customer yang bisa diprioritaskan untuk dilakukan penagihan lebih awal. Termasuk juga begitu sudah ada listnya atau prioritas list atau task-task penagihan tadi, tentu akan meningkatkan successful collection rate atau kita menyebutnya tingkat penagihan. Jadi nggak ada tuh bad debt invoice yang sifatnya akan berpengaruh ke cash flow penagihan dari si perusahaan tersebut. Nah ya, berarti si collection ini bisa mendeteksi. Jadi nanti tim finance saya misalnya tahu nih mana yang belum bayar, mana yang telat bayar nanti Suggestion bakal. ya, Oke, ada suggestion. oke. Nah, selain ini apalagi nih Mas collectionnya di terkait Copilot ini? Oke, jadi di sini saya ada slide juga terkait dengan summary dari si collection tersebut, di mana nanti si Copilot-nya akan memberikan Profit Collection Coordinator Summary nih, atau kita menyebutnya agent Copilot. Nanti di belakang juga akan kita jelaskan nih, secara kapabilitas si agent ini bisa apa aja. Tapi di contoh di sini, kita akan tunjukkan bahwa si collection agent ini nanti bisa mendapatkan overview atau summary dari si customer yang tersedia. Jadi kalau ada slide contoh di sini kan kita lihat ya, kita bisa tahu customer mana dan nanti dari si Copilot akan memberikan summary ini secara keseluruhan terkait dengan kondisi kreditnya, berapa limit kreditnya, berapa balance yang tersedia untuk si customer tersebut, termasuk melihat apakah ada invoice yang sifatnya belum dibayar. Nanti akan muncul Betul. tuh semuanya. Dan itu sifatnya summary. Ya, berarti summary itu pun juga balik lagi akan ngelihat dari ketersediaan data yang diinputkan di Dynamics 365 Finance. Termasuk juga di dalamnya kalau kita ada kebutuhan mau kirim email, kan tadi saya sempat sampaikan ya, ada kapabilitas untuk integrasi ke Outlook, itu juga bisa dibuatkan generated email ke customer untuk memberikan pengingat atau reminder terkait overdue invoice-nya kayak gitu. Oke, Mas Daksa, kita kan udah ngobrol banyak banget nih terkait Copilot kan, khususnya di finance-nya. Terus juga tadi Mas Daksa udah menjelaskan dan membahas gimana kita menggunakan Copilot untuk urusan tagih-menagih, Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya perusahaan punya proses keuangan yang spesifik sesuai kebutuhannya, apakah Copilot bisa disesuaikan dan area apalagi sih, Mas, di bagian finance yang bisa Copilot bantu? Ya, sebenarnya ada beberapa. Di sini saya coba highlight satu persatu ya. Jadi kalau bicara simpelnya, secara Copilot capabilities ini dia akan terbentuk semacam chatbot. Yang mana si chatbot ini balik lagi secara data akan menarik informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pertanyaan yang dilampirkan di sini. Jadi ada tab bagian dia bisa menanyakan ke Copilot untuk memberikan suggestion atau sifatnya AI generated. Dan informasi tersebut biasanya juga bisa nih, misalnya user mau nanya how to step, terus nanti mau lihat suruh analisa data, terus nanti suruh lihat detail informasi yang sifatnya melakukan summary, nah itu nanti kita bisa menggunakan chatbot. Selain itu juga ada namanya tadi yang sempat saya tunjukkan di bagian collection untuk memberikan summary dari CI, itu juga bisa kita manfaatkan di bagian purchase order yang sifatnya nyambung ke penagihan dan juga tadi pencatatan dari si AP atau account payable hutang-hutang si tim finance. Jadi kalau kita lihat contoh di sini ada satu tab untuk confirm purchase order with change summary, yang mana nanti per masing-masing summary tersebut akan dapat generated dari si AI atau Copilot itu tadi.
Jadi nanti dari teman-teman procurement atau teman-teman finance yang sifatnya ke AP, dia bisa tahu nih mana PO yang sedang dalam proses penagihan misalnya, mana PO yang belum dikirim dan seterusnya. Nah itu tadi balik lagi ya, kita dapat manfaatkan chatbotnya dan kita bisa bertanya ke Copilot terkait dengan summary dari data-data yang tersedia itu tadi. Tuh Pak nonton, berarti dengan menggunakan Copilot ini bisa membantu sebagai pengingat juga tim finance kan kadang namanya manusia ya Mas ya suka lupa kalau misalnya urusan keuangan. Nah Copilot ini juga bisa bantu mengingatkan tim finance untuk menagih customer yang misalnya telat bayar atau yang pembayarannya kurang atau apa itu bisa Iya, dibantu. itu tadi yang kita sebut bahwa mengurangi human error ya. Karena kan Tuh, proses manualnya juga mengefisiensi dikurangi. waktu juga ya Mas Betul, ya. Oke, betul. nah Mas Daksa tadi kan sempat nyinggung di dalam Copilot itu kan ada yang namanya chatbot ya Mas ya di sini. Nah, cara aku menggunakan chatbot ini tuh gimana nih Mas? Apakah aku langsung nanya, halo chatbot, apakah customer ini ada penagihan, bla bla bla, atau gimana nih Mas? Saya coba jelaskan ya terkait pertanyaan Mbak Mia tadi ya. Jadi begitu nanti kita sudah login ke Dynamics 365 Finance, di sebelah kanannya ada namanya button untuk Copilot ya. Yang mana nanti begitu kita klik, dia akan kebuka si chatbotnya. Yang mana nanti kita bisa lakukan dua hal di chatbot ini. Pertama terkait pertanyaan how to step atau bagaimana cara input invoice atau bagaimana cara setup warehouse misalnya di sini ada contoh. Atau yang kedua terkait dengan analisa data tadi. Analisa data. Jadi nanti kita bisa bertanya nih ke si Copilot terkait data tarikan invoice-nya yang belum dibayar ada berapa. Terus nanti kita lihat customer paling banyak melakukan pembayaran yang mana. Nah, itu adalah contoh dari sisi chatbot. Tapi itu sifatnya dari sisi standar. Tapi kalau mau lebih jauh lagi, sebetulnya di Microsoft itu selain ada namanya Copilot bawaan, ada namanya feature di dalam Microsoft ecosystem yang disebut Copilot Studio tuh. Copilot Studio. Tapi masih sama aja nih sebenarnya. Iya, nah, si Copilot Studio ini nanti bisa lebih jauh lagi nih. Karena kan kalau kita bicara fitur standar, dari sisi user hanya bisa terima apa yang disediakan sama Microsoft. Tapi kalau dari si user ada kebutuhan lebih spesifik, biasanya nanti kita manfaatkan si Copilot Studio itu tadi. Oh, jadi Copilot Studio itu bisa kita add on. Betul. Oh, oke. Tadi kan Mas Dasa bilang terkait Copilot Studio nih, tapi yang sebelumnya kan kita bahas Copilot biasa aja Mas ya, bukan standar feature. Bahasanya standar feature ya guys. Nah, kali ini kita ngebahas Copilot Studio. Nah, aku jujur belum tahu nih Mas, Copilot Studio itu apa. Mungkin penonton di rumah juga belum terlalu paham kan. Nah, sebenarnya Copilot Studio ini apa dan gimana cara kerjanya dan spesifikasinya tuh perbedaannya apa dari Copilot sebelumnya? Siap. Nah, di sini saya juga sudah coba siapkan ya satu slide khusus spesifik menyampaikan bagaimana si Copilot Studio itu bisa extend atau optimize bisnis proses yang ada. Yang mana tadi kita sebutnya Copilot Studio atau kita define agent. Jadi kalau kita bicara staff user itu kan lebih ke spesifik karyawan misalnya. Tapi di dalam Copilot sendiri kita bisa buat satu spesifik agent yang mana itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Balik lagi, karena kita bicara agent di Copilot, otomatis secara data dia akan mempelajari dari situ tuh. Tentu dengan logik-logik yang bisa kita manfaatkan dari si Copilot Studio. Karena penggunaan si Copilot Studio sendiri itu memang biasanya udah terspesifik ke kebutuhan ya. Karena kan tadi kalau kita bicara fitur standar itu masih in general dan siapa saja bisa pakai. Tapi kalau sudah ada spesifik kebutuhan yang pengen dimanfaatkan dari si Copilot tersebut, biasanya kita arahkan untuk build agent dari si Copilot Studio itu tadi. Oke. Berarti dengan adanya Copilot Studio ini semakin banyak membantu dibanding Copilot standar feature tadi. Oke. Nah, misalnya nih Mas, perusahaan saya pengen bikin yang tadi Mas Daksa jelaskan kan ada agent ya. Pengen bikin agent AI sendiri nih Mas supaya dapat membantu karyawan saya atau tim kerja saya itu supaya lebih efisien dan efektif kerjanya. Terus saya mau pakai Copilot Studio yang tadi Mas Daksa bilang. Nah, apakah Copilot Studio ini dapat memprovide segala kebutuhan yang akan saya jalani nanti gitu Mas? Oke. Jadi secara gambaran di dalam Copilot Studio ini atau kita menyebutnya extend Copilot ya.
itu nanti kita bisa menginstal add-on yang dapat menunjang dari sisi proses bisnis yang ada di Dynamics 365 Finance itu sendiri. Yang mana nanti kita memerlukan sih sebuah logic yang spesifik dengan kebutuhan tadi itu, karena kita bisa develop based on dengan customisasi atau tadi spesifikasi kebutuhan dari si customer. Yang mana nanti juga si AI tersebut bisa disesuaikan nih kebutuhannya apa saja, data-data yang ingin dimunculkan apa saja, termasuk sampai dengan detail spesifik perintah yang akan dijalankan dari si agent tersebut. Karena si agent-agent ini nanti kita bisa sentralisasi tuh per masing-masing divisi misalnya. Ada sales agent, ada account payable agent misalnya, yang mana nanti secara aktivitasnya juga bisa disesuaikan berdasarkan dengan kebutuhan itu tadi. Oke, kalau misalnya kita menggunakan Copilot Studio ini, apakah dari tim khusus itu harus mempunyai skill mengcoding nggak sih, Mas? Sebetulnya nanti ada satu treatment yang memang berbeda ya, karena kan sifatnya kita akan build satu customisasi model based on dengan code di dalam Copilot Studio. Tentu nanti ada logic-logic yang spesifik. Cuman teman-teman nggak perlu worry, biasanya nanti akan kita bantu pandu atau kita bantu dampingi ketika teman-teman ingin mengimplementasikan dari sisi Copilot Studio itu tadi. Berarti nggak harus selalu bergantung sama tim IT-nya, betul ya Mas? Betul. Nah, kalau penggunaan Copilot sendiri ini khusus untuk tim internal atau gimana nih Mas? Sebetulnya nanti bisa dikolaborasikan ya, balik lagi ke kebutuhan. Apakah nantinya dari sisi tim internal sendiri yang akan build dan juga dia akan deliver si kebutuhan Copilot tersebut, sampai dengan si data-data itu apakah nanti akan di-deliver ke eksternal juga memungkinkan. Balik lagi secara kebutuhan, apakah nantinya data-data yang dihasilkan oleh si Copilot tersebut akan dikonsumsi oleh pihak yang mana, seperti itu. Berarti balik lagi sesuai kebutuhan si perusahaan aja ya. Nah, pertanyaan paling penting nih Mas. Ngomongin teknologi itu kan pastinya kita harus worry sama keamanan datanya juga nih. Dengan menggunakan Copilot Studio ini, apakah sudah dipastikan secure atau gimana, Mas? Oke, jadi kalau kita bicara terkait data ya, security tadi, ketika kita sudah define atau develop agent-agent yang spesifik di dalam Copilot Studio, tentu nanti secara security juga akan dijamin sama Microsoft ya, karena kan kita platformnya sudah jelas ya, sudah terdefinisi dari awal bahwa platform yang digunakan adalah Microsoft. Tentu nanti dari sisi data pun kita bisa koneksikan tadi dengan surrounding aplikasi yang tersedia. Baik itu sifatnya Power Platform, Microsoft 365 maupun Dynamics 365 itu tadi. Sudah jelas. Betul, karena kan itu endingnya kita akan kembali lagi ke sana ya. Data terintegrasi, otomasi yang workflow pekerjaan, mengurangi manual proses sampai ke koneksi data dan juga security tadi itu. Yang mana tadi mungkin saya coba sampaikan lagi bahwa data-data yang akan kita tarik ke Copilot Studio itu juga terrelasi dengan si Dynamics 365 itu sendiri. Ini nanti akan menjadi gambaran ketika kita sudah build satu atau spesifik agent di dalam Dynamics 365 Finance, yang mana nanti kita bisa desain nih dari sisi agent-agent tersebut secara aktivitas apa saja yang bisa dilakukan, termasuk proses analisa data apa saja yang diperbolehkan nih ke agent. Karena nanti ada approval-nya juga gitu. Betul. Karena nanti si agent ini bisa kita set nih security-nya. Dia bisa akses ke data-data apa saja, terus aktivitas apa saja yang bisa dilakukan, termasuk juga memberikan suggestion apa saja dari sisi detail activity per masing-masing agent. Jadi nanti dia akan punya satu workspace di sini untuk si agent tersebut. Dia bisa memberikan suggestion terkait dengan data-data yang disusun tadi. Kalau contoh di sini, kita akan menunjukkan expense report misalnya, ada approval, dia bisa suggest mana yang paling besar transaksinya, mana yang perlu dia approve paling dekat, kayak gitu. Terus sama ada detail masing-masing di sini, approval-approval yang lain yang bisa kita sesuaikan dengan activity per masing-masing agent itu tadi. Benar-benar menghemat waktu banget sih Mas kalau pakai agent. Karena ini kan kita summary ya dari si agent tersebut. Dan balik lagi sesuai dengan kebutuhan dari si perusahaannya. Dan apakah si agent ini bisa bikin lebih dari satu, Mas? Misalnya saya mau buat supply chain management agent Copilot khusus. Terus yang kedua saya mau buat finance-nya. Bisa gak sih, Mas, kalau misalnya lebih dari satu? Ya, tadi mungkin udah sempat saya singgung ya. Jadi si agent-agent ini bisa dispesifikasikan sesuai kebutuhan. Contoh paling nyata tuh biasanya kita punya agent untuk sales misalnya.
Jadi dia bisa summary si quotation sampai ke define berapa SO dengan detail item yang dibutuhkan. Si agent nanti bisa create SO atau juga sampai ke agent yang sifatnya ke finance tadi, misalnya agent AP, agent AR yang sifatnya ke finansial. Jadi dia bisa di-define nih activity-nya apa saja per masing-masing divisi tadi, sehingga tujuannya kan sama ya, tadi akan mempermudah mengurangi manual proses. Balik lagi dengan spesifikasi based on dengan Copilot Studio tadi, selama logiknya itu jelas, kita bisa define ke beberapa departemen untuk si agent-agent tersebut. Ya, berarti bisa aku bilang bikin agent sebanyak-banyaknya unlimited itu bisa ya Mas. Jangan khawatir WCSan, semua bisa dengan teknologi Copilot ini. Ada lagi gak sih fitur-fitur dari Copilot yang kita akan bahas nih ke penonton? Oke, ini ada beberapa ya. Mungkin saya coba highlight sedikit lagi. Di sini ada satu terkait dengan workflow history summary, yang mana nanti sifatnya hampir serupa dengan fitur-fitur sebelumnya, yaitu generative AI, yang mana nanti begitu si fitur ini dinyalakan, kita bisa lihat nih, mana proses workflow yang sudah berjalan lama misalnya. Jadi kita bisa summary. Gitu. Dan kita bisa tahu nih, ada bottleneck di mana misalnya untuk proses approval. Karena nanti di sini kita bisa lihat statusnya, bisa lihat due date sampai ke detail last comment-nya tuh dari si submission workflow tersebut. Balik lagi, Copilot ini jadi reminder untuk pengguna-penggunanya. Nampak mudah tadi itu. Karena kan jadi tujuan objektifnya adalah mempercepat ya proses approval-nya. Karena kan kadang approval itu juga menjadi salah satu bottleneck nanti. Ketika user tidak melakukan approval, otomatis prosesnya tidak bisa lanjut. Otomatis nanti berpengaruh ke efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Proses selanjutnya akan berpengaruh ya. Karena nanti endingnya akan summary seperti ini, jadi kita bisa tahu siapa yang submit, di tanggal berapa, komennya apa, terus harusnya next-nya seperti apa. Nah, nanti dijelaskan dari si summary workflow history itu tadi. Oke. Apakah hanya satu nih Mas, workflow aja atau ada yang lain nih? Sebenarnya ada lagi nih terkait dengan customer page summary. Jadi nanti kita akan gambarkan terkait dengan summary dari data-data master data customer. Termasuk nanti kalau relasi ke AP juga ke summary si vendornya. Jadi sama seperti yang tadi, kita bisa lihat nih status dari si customer tersebut sampai dia bisa analisa di sini, dia berikan insight terkait dengan aktivitas yang customer atau vendor tersebut lakukan. Misalnya ada tunggakan atau tidak, terus nanti invoice-nya berapa banyak, sampai dengan detail ke pembayaran misalnya. Itu tadi menjadikan summary dari si customer page tersebut. Yang mana nanti si customer page itu akan disummary juga dari data historical ya, dari SO-nya kah, dari invoice-nya sampai ke payment, begitu juga ketika ada agreement dan seterusnya. Oke, kita kan udah ngebahas fitur-fitur, terus manfaat agent, terus ini juga ada Copilot Studio. Nah, ada gak sih Mas real case-nya, contoh yang Mas Daksa bisa kasih ke aku dan ke penonton yang di rumah terkait yang udah kita bahas tadi nih Mas? Ada gak datanya atau real case-nya? Ini contoh yang tadi terkait di master data customer mungkin ya. Jadi di sini nanti kita bisa lihat nih dalam satu gambaran penuh, bahwa di per masing-masing master data customer tersebut, dia sudah punya summary dari si Copilot-nya. Fungsinya adalah either dari si user harus melihat detail per masing-masing informasi yang ada di sini, Copilot-nya akan memberikan summary terkait dengan status dan juga kondisi dari si customer tersebut. Dan itu juga berlaku ke vendor, terus nanti misalnya ke transaksi PO atau SO yang sifatnya di summary dari si Copilot tersebut. Jadi lebih tepatnya secara gambaran besar dia memberikan summary, tapi kalau mau ada spesifikasi kebutuhan yang sifatnya itu unik dari si perusahaan tersebut, biasanya kita arahkan menggunakan Copilot Studio yang define agent-agent tadi itu. Jadi Copilot Studio itu beberapa lebih langkah, beberapa jauh lebih maju dibanding Copilot standar feature tadi ya Mas Dakta ya. Oke, jadi mungkin kalau bisa saya summary ya Mbak Mia nih ya. Jadi secara kapabilitas kita pecah dulu menjadi dua. Jadi yang pertama terkait agent, di sini nanti kita punya detail summary kapabilitas terkait task automation atau pekerjaan yang bisa kita otomatisasi dengan si bantuan AI agent itu tadi. Kemudian ada advanced data analysis, yang mana nanti si agent yang sudah kita develop, baik itu sifatnya standar maupun yang kita pre-build menggunakan Copilot Studio itu, bisa menganalisa data yang lebih banyak nih, karena kan nanti data tersedia dari Dynamics 365 Financial bisa diolah lebih lanjut oleh si agentnya atau AI agent itu tadi, sampai memberikan suggestion terkait dengan decision making. Karena ketersediaan data, analisa data otomatis akan berpengaruh ke decision making yang akan dilakukan oleh
people-nya atau manusianya itu tadi, baik level manajerial maupun dari sisi karyawan atau staff yang akan melakukan proses bisnis di dalam perusahaan tersebut. Sampai terakhir yaitu tadi, begitu kita sudah memanfaatkan AI agent, otomatis challenge-challenge yang ada terkait dengan proses interaksi, baik itu sifatnya day-to-day activity maupun yang sifatnya monthly closing ataupun unit tadi, bisa di-cover lebih mudah oleh si AI agent itu tadi. Nah, berikutnya nih, ketika kita sudah bicara AI agent tadi, spesifik ke Copilot, nah kita bicara ke Dynamics 365-nya. Oke. Baik lagi ke tadi slide kita di awal, bahwa manual proses itu benar-benar menjadi bottleneck ya dalam proses bisnis day-to-day harian saat ini. Dengan adanya Copilot yang spesifik ke Copilot Studio tadi, kita bisa memanfaatkan baik itu dari sisi ekosistem surrounding Microsoft, baik itu Power Platform maupun Microsoft 365, termasuk juga ke Dynamics 365-nya, yang mana nanti kita sudah sediakan sebetulnya dari Microsoft untuk fitur-fitur yang menjadi penunjang tadi tuh task automation, analisa data, dan juga proses memberikan suggestion untuk decision making. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, thank you Mas Daksa. Nah, WC-san, tadi kita sudah ngebahas banyak banget nih sama Mas Daksa mengenai manfaat dan benefit apa sih yang bisa Copilot lakuin untuk khususnya di bagian finance, di salah satunya di ERP Dynamics 365. Terus tadi kita juga udah ngebahas terkait benefit dan manfaat Copilot di surrounding aplikasi Mas Daksa ya, seperti Microsoft 365, terus Outlook, dan banyak lainnya manfaatnya. Nah, WCSan jadi tahu kan, Pak, gimana pentingnya peran teknologi untuk keberhasilan proses bisnis perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, bagi teman-teman yang sudah menggunakan Dynamics 365 tapi ingin mengoptimalkan proses bisnisnya, teman-teman bisa banget gunain Copilot untuk perusahaan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari partner, cari partner yang terpercaya, benar gak Mas Iya, Daksa? WCS dong. Betul, cari karyawan yang pengalamannya sudah banyak, betul kan Mas Daksa? Pokoknya cari partner resmi Microsoft, betul ya Mas Betul, Daksa ya? betul. Bagi teman-teman yang ingin mengoptimalkan proses bisnisnya, teman-teman bisa hubungi WCS Abisena. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Thank you teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Daksa. Terima kasih. Sampai jumpa.